Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu Sisil dan Ibu Irma berharap semuanya baik-baik saja. Nah, pagi hari ini kita akan memulai devotion kita. Kita akan membaca dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Ini bukanlah ayat yang baru ya, bukan bagian Alkitab yang baru kita dengarkan kisah tentang Ayub ini. Dan ibu berharap kalian sudah membacanya tadi secara pribadi, di mana kisah ini berawal kalau di pasal-pasal sebelumnya dibahas dan diperkenalkan Ayub ini siapa. Nah, di pagi hari ini kita akan mengenal kenapa Ayub ini dijadikan kisah yang perlu untuk kita belajar di dalamnya. Siapa Ayub? Ayub merupakan orang yang saleh dan jujur. Dia juga takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Dikatakan di pasal 1, dia itu adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Tidak hanya takut akan Tuhan, tapi dia juga menjauhi kejahatan. Dan tidak hanya itu, dia memiliki domba, unta, lembu, keledai betina, dan yang jantan dalam jumlah yang banyak. Kemudian Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sehingga total anaknya Ayub ini adalah 10. Dia juga memiliki budak yang banyak. Alkitab mencatat bahwa Ayub merupakan orang yang terkaya di bagian timur saja gitu ya. Kemudian hari terjadi percakapan iblis dan Tuhan, di mana iblis mengatakan kalau Ayub ini tidak pernah mengingkari dan tidak pernah mengutuki Tuhan dan tidak pernah jauh dari Tuhan, karena ya Tuhan memberkati dia. Coba Tuhan mengangkat tangan dan berhenti memberkati Ayub, pasti dia tidak akan lagi mengasihi Tuhan, begitu kata iblis ya. Kemudian kata Allah kepada iblis itu, ya sudah iblis, dia sekarang dalam kuasamu, kamu boleh mencobai dia, tapi jangan mengambil nyawanya. Nyawa Ayub itu di tanganku, kata Allah seperti itu. Kemudian setelah itu pergilah iblis dan mulai mencobai Ayub pelan-pelan. Dia mulai mengambil satu persatu hartanya, semua hewan-hewan ternaknya. Kemudian dia mengambil juga anak-anaknya Ayub gitu ya, pelan-pelan mulai meninggal satu persatu. Tinggallah dia dan istrinya. Ketika Ayub mengalami itu, dia mengalami kesedihan yang luar biasa ya. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, Ayub juga menderita sebuah penyakit yang membuat seluruh tubuhnya ini gatal-gatal. Saking gatalnya karena sangat terlalu gatal, dia bahkan menggaruk tubuhnya dengan beling. Bagi kamu yang tidak tahu beling, kalau misalnya kamu pernah tidak sengaja memecahkan kaca, memecahkan gelas yang kaca, itu ada ada pecahan-pecahannya itu, pecahan-pecahan kaca itu beling gitu ya. Nah, ketika melihat hal ini, ada istrinya Ayub, ada sahabat-sahabatnya Ayub yang menjenguk Ayub, akan tetapi bukan menghibur, malah mereka meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuk Tuhanmu. Tuhanmu itu sudah membuat semua ini terjadi dan membuat kamu sangat menderita. Sama halnya yang dikatakan oleh sahabatnya. Mereka semua menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Ya. Apa yang Ayub lakukan? Ayub justru berbalik ke arah mereka dan marah. Bahkan Ayub mengatakan kepada istrinya, kamu gila ya? Apakah kamu sebagai makhluk hidup, apakah kamu sebagai ciptaan hanya mau menyembah dan memuji Tuhan ketika dalam keadaan berlimpah saja, dalam keadaan semuanya tercukupi, dalam keadaan kamu kaya raya? Apakah dalam keadaan itu saja kamu menyembah dan memuji Tuhan? Terus kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu untuk tidak kaya, mengizinkan kamu untuk hidup serba berkecukupan, makan 1 kali sehari, terus kamu udah gak menyembah Tuhan lagi gitu ya.
Kemudian Ayub tidak mendengar perkataan sahabat dan istrinya, dia justru kembali dan berpegang kepada Tuhan. Dia semakin taat kepada Tuhan dan dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam penderitaan, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dia bahkan merendahkan diri di hadapan Allah. Maksudnya bagaimana? Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan tanpa marah. Dan melihat kesetiaan Ayub ini, iblis akhirnya menyerah karena perkataannya tidak terbukti. Ternyata meskipun Ayub ini dalam keadaan yang menderita, dia tetap mengasihi dan setia kepada Allah. Dan ini membuat Tuhan memulihkan Ayub penyakitnya, bahkan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kalau kamu baca di bagian paling terakhir dari kisah Ayub ini, Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Itu ya. Nah, kita pelajari yang pertama, Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita bukan untuk menyiksa kita, tapi supaya kita bisa membuktikan kepada diri kita sendiri kesetiaan kita kepada Tuhan. Selama ini kita hidup berkecukupan, tidak kekurangan makanan, kita bisa mengucap syukur. Tapi apakah ketika kita kekurangan sesuatu, apakah kita kembali tetap bersyukur kepada Tuhan, atau kita justru, Tuhan gimana sih ini, masa seperti ini, Tuhan aku lapar sekali. Yang ada di dalam pikiran kita hanyalah mengeluh. Atau kita menunjukkan kesetiaan kita seperti Ayub kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, meskipun Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub, tapi Tuhan tetap memelihara nyawanya. Kita dalam kehidupan ini tidak selalu senang. Terkadang kita mengalami yang namanya duka cita. Terkadang kita mengalami yang namanya kecewa. Tapi percayalah, hidup kita selalu Tuhan yang pegang. Kemudian selanjutnya, meskipun Ayub kehilangan banyak hal, tapi dia percaya kepada Allah. Sama tadi ya, tentang kesetiaan. Kemudian jika kita setia kepada Allah, Allah juga akan memberkati kita berlipat ganda. Maksudnya berlipat ganda adalah berkali-kali lipat. Ya, jadi misalnya mungkin contohnya yang di kisah Ayub itu, dia punya 7.000 ekor kambing dan domba. Pada akhirnya dia memiliki 14.000. Dulunya dia punya 3.000 unta, sekarang dia punya 6.000 unta. Kemudian dulunya ada 500 pasang lembu, artinya ada lembu jantan dan betina. Sekarang dia punya 1.000, seperti itu ya. Kemudian di kisah Ayub ini juga kita belajar bahwa Ayub mendengarkan perkataan Tuhan. Terkadang ini contohnya ya, ketika kita melakukan hal baik karena kita hanya ikut-ikutan teman kita berbuat baik. Tapi kalau teman kita berbohong, kita juga lihat, iya berbohong itu ternyata aku mau coba kita lihat teman kita berbohong, aku juga mau coba berbohong. Ya, dia tidak ikut-ikutan meskipun sahabatnya, bahkan istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, menyuruh dia untuk mengutuk Tuhan. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ayub sama sekali tidak mendengarkan mereka. Justru Ayub semakin dekat dan semakin membangun hubungannya dia dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama seperti itu. Kita sering mengalami yang namanya kecewa sama orang, mengalami yang namanya marah, mengalami yang namanya sedih. Bahkan sekarang kita mengalami ketakutan. Bukan cuma kita, tapi banyak orang di seluruh dunia mengalami ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan wabah virus ini, ya. Bahkan virus ini membuat kita untuk tidak saling bertemu. Untuk belajar di kelas saja kita susah gitu ya, bertemu orang lain saja tidak boleh salaman, harus menjaga jarak, dan itu semua membuat kita merasa tersiksa. Ya, sulit sekali. Biasanya kalau ketemu orang langsung salam saja, kalau ketemu sama orang senang saja. Bahkan kalau misalnya bosan di rumah, kita bisa bermain ke Lipo. Bosan di rumah, kita bisa pergi kemana-mana. Lagi liburan kita bisa jalan-jalan. Tapi sekarang itu tidak bisa terjadi dan kita tersiksa. Tapi jangan biarkan virus ini justru merusak hubungan kita dengan Tuhan.
Banyak sekali hal yang hilang dari Ayub, mulai dari kekayaan, anak, harta, semuanya banyak sekali. Tetapi apakah itu semua mengurangi rasa cintanya kepada Tuhan? Tidak, dia justru setia kepada Tuhan. Mari sama-sama, meskipun kita dalam pencobaan, meskipun kita dalam keadaan yang susah, kita sama-sama tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apakah kamu percaya? Kalau Ibu Sisil dan Ibu Irma percaya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita sudah selesai devotion kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan kisah Ayub hari ini dan belajar dari kisah ini. Tuhan berkati kami, tolong kami sehingga kami juga bisa memiliki karakter yang sama seperti Ayub, yang tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Meskipun Ayub kekurangan, meskipun Ayub dalam kelimpahan, apapun yang dialami Ayub, dia tetap mengasihi Tuhan, dan kami juga mau seperti itu. Ajarkan kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami bisa tetap memiliki iman yang kuat di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.